الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah Jumat kita pada hari ini adalah menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terlebih dahulu di atas mimbar ini khatib berwasiat terhadap diri pribadi khatib sendiri dan kepada sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa dalam hidup dan kehidupan di dunia ini untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini Jumat tanggal 6 Februari 2026. Kita sudah berada di tanggal 18 Sya'ban 1447 Hijriah. Berarti tinggal 12 hari lagi bulan Sya'ban ini akan meninggalkan kita dan kita akan masuk di suatu bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang suci, yakni bulan suci Ramadan. Maka berkaitan dengan itu, khatib mengambil satu judul tema khutbah Jumat adalah persiapan menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Apa yang dapat kita persiapkan sebelum menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang suci, kita beribadah ditujukan kepada yang maha suci. Maka orang yang akan memasuki bulan itu hendaklah harus suci terlebih dahulu. Suci dari apa maksudnya? Suci yang berkaitan dengan dosa, baik itu dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Karena ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah adalah wal afina aninas. Mereka suka saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Maka persiapan kita yang pertama agar nantinya ibadah puasa kita diterima oleh Allah, hendaknya kita saling bermaaf-maafan di antara keluarga, teman sejawat, teman
diri, jemaah masjid, rekan kerja, jiran tetangga, hendaklah kita minta kemaafannya sebelum menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Kita sebagai seorang anak, kita pasti memiliki kesalahan kepada kedua orang tua kita. Sebaliknya seorang istri juga memiliki kesalahan kepada suaminya. Sebagai hidup bermasyarakat, sudah tentu kita punya kesalahan dengan jiran tetangga kita, dengan teman kerja kita, dengan teman jemaah masjid kita. Maka persiapan yang pertama harus kita lakukan menyambut bulan yang suci, hendaklah kita saling bermaaf-maafan. Apa kata Nabi dalam hadis? Apabila berjumpa dua orang muslim, berjumpa dua orang Islam, dan keduanya saling berjabatan tangan, dengan ikhlas mereka memaafkan satu sama lain, maka gugurlah dosa-dosa yang diperbuat di antara kedua orang yang saling bersalaman tadi. Di samping bersalaman, Nabi juga menganjurkan kepada kita, hendaklah kita saling memeluk satu sama lain saudara kita. Karena begitu kita peluk saudara kita sama muslim, bersatulah, menempellah hati kita dengan hati saudara kita. Apa hubungannya? Mengapa Nabi suruh kita berpelukan? Terutama sekali pada saudara kita muslim, agar menumbuhkan rasa kasih sayang di antara dua orang yang saling berpelukan tadi. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi hendak melaksanakan khutbah Jumat di Jumat terakhir di bulan Sya'ban, ketika Nabi menaiki tangga yang pertama, Nabi mengucapkan amin. Menaiki tangga yang kedua, Nabi mengucapkan amin. Dan menaiki tangga yang ketiga, Nabi juga mengucapkan amin. Setelah selesai salat Jumat, para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah gerangan mengapa engkau tadi pada saat menaiki tangga mimbar yang pertama, kedua, ketiga, engkau mengucapkan amin?" Apa jawab Nabi? "Telah datang malaikat Jibril kepadaku, dan ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku mengaminkan 3 doa malaikat Jibril tersebut." Apakah 3 doa malaikat Jibril itu? Malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah puasanya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Kita sebagai seorang anak memiliki kesalahan pada kedua orang tua kita, kita nggak minta maaf, kita berpuasa di bulan Ramadan, maka amal ibadah puasa kita nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena belum selesai hablum minas kita kepada orang tua kita. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sunnatullah fi sunnatil walidain. Ridhonya Allah bergantung pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah bergantung pada murkanya kedua orang tua kita. Oleh karena itu, jemaah salat Jumat, datangi orang tua kita, walaupun rumahnya jauh, berusahalah untuk datang ke rumah orang tua kita untuk bersilaturahim. Kalau orang tua kita masih hidup, datangi silaturahim, minta kemaafannya. Dan kalau orang tua kita sudah wafat, sudah meninggal dunia, ziarahi kuburnya. Sesungguhnya orang tua kita yang sudah meninggal dunia, apabila diziarahi oleh anak-anaknya di dunia ini, maka orang tua kita akan senang sebagaimana dia senang diziarahi, datangi sewaktu dia masih hidup. Tetapi mengapa kita menziarahi makam orang tua kita setahun sekali kita ziarahi makamnya? Padahal mereka menanti, setiap minggu kita hadir, setiap bulan kita datang. Tapi dengan kesibukan kita baru sempat ziarah kubur setahun sekali. Yang ironisnya adalah begitu kita datang ke makam kuburan orang tua kita, ada yang tidak tahu di mana letak makam kuburannya, hilang patoknya, hilang kesannya, saking tidak pedulinya kita kepada makam orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Siapa yang mengunjungi orang tuanya
meninggalnya sama itu nilainya. Seperti dia mendatangi, menziarahi orang tuanya sewaktu orang tuanya masih hidup. Ini hari Jumat, momentum terbaik untuk ziarah kubur, memintakan keampunan kepada Allah atas dosa-dosa orang tua kita. Senangnya mereka, ya Allah, mau masuk bulan yang suci, anaknya datang membacakan Fatihah, membacakan surah-surah pendek, menghadiahkan Yasin, memintakan ampun atas dosanya. Senangnya orang tua kita ketika ruhnya kembali menghadap Allah dalam keadaan senang. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh pun ditempuh, walaupun di Tapanuli sana datang kita ziarah, walaupun di luar kota datang kita ziarah. Orang-orang Jawa dari sejak remaja diajarkan anak-anaknya untuk rajin berziarah kubur ke makam orang-orang soleh, para habaib, para kiai, para ulama. Apa tujuannya? Agar dengan keberkahan ulama yang diziarahi makamnya itu, yang tinggi ilmunya itu, yang soleh orangnya itu, tertularlah kebaikannya, kesolehannya, keberkahan ilmunya kepada orang yang menziarahinya. Tapi lihatlah anak-anak remaja di Sumatera ini tidak dibiasakan untuk berziarah ke makam-makam orang soleh. Mereka tidak tahu siapa ulama yang terkenal di negeri kita. Itu yang terjadi. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minta maaf. Itu penting. Yang kedua, doa malaikat Jibril diaminkan Nabi apa? Ya Allah, janganlah Engkau terima amal ibadah puasanya istri yang durhaka kepada suaminya. Sebagai suami, kita punya salah kepada istri, dan sebaliknya istri juga memiliki kesalahan kepada suami. Adab yang benar adalah istri yang meminta maaf kepada suami dan suami yang mengikhlaskan untuk memberi maaf kepada istri. Meminta maaf walaupun kita tidak salah, tidak membuat diri kita menjadi hina, dan memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kita akan membuat diri kita menjadi mulia. Hadirin jemaah yang Allah SWT. Yang ketiga, apa doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah? Ya Allah, janganlah Engkau terima amal ibadah puasanya orang-orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim, maka aku mengucapkan amin. Ayo, yang hari ini barangkali tidak tanyaan dengan mertuanya, dengan menantunya, abang beradik gak saling bertemu sapa, eskitian sampai dengan hari ini, dengan jiran tetangga, dengan teman wirid. Orang tua dulu kita mengatakan, kalian ini anak-anak mama, anak-anak bapak, saudara kandung satu darah, dicincanglah air, nggak bisa putus. Begitulah adanya hubungan persaudaraan di antara saudara kandung yang satu darah. Mengapa kalian hanya gara-gara masalah tanah, gara-gara masalah warisan, kalian sampai tidak bertemu sapa? Seandainya mereka berpuasa dalam keadaan mereka memutuskan silaturahim, maka seluruh amal ibadah puasanya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Kita tetap masa depan. Jangan terus mengungkit kesalahan kita di masa lalu. Berpikir kita maju ke depan. Capek kita tarawih, haus kita menahan lapar, menahan haus di bulan Ramadan. Gak diterima amal ibadah puasa kita. Padahal satu hari puasa
Bagaimana kalau 30 hari itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi nanti setelah kita wafat, kita tidak akan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diterima oleh Allah? Karena sudah selesai hubungan yang berkaitan dengan hablum minan nas, dengan sesama manusia. Hadirin jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting kemaafan, karena itu berkaitan dengan tidak atau diterimanya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nanti di akhir bulan Sya'ban, hari Rabu tanggal 18 insyaallah, setelah terbenam matahari, ucapkan dengan gembira, dan itu dianjurkan Nabi, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Dalam hadis Nabi mengatakan, man fariha fi duhuri Ramadan haramallahu jasadahu ala nira. Barang siapa yang bergembira, senang dia, suka dia dengan masuknya, dengan datangnya bulan Ramadan, Allah akan haramkan tubuhnya disentuh api neraka. Ayo mari kita bergembira menyambut datang Ramadan, berniat akan melaksanakan amal ibadah secara penuh dan maksimal bulan Ramadan, tarawih 30 malam, berniat untuk khatam Al-Quran selama 1 bulan dengan target 1 hari 1 juz, one day 1 juz, 30 hari khatam kita Al-Quran. Berniat tiap hari akan berinfak. Kas masjid kita sudah minim, diumumkan tadi BKM tinggal 100 sekian. Mari kita berniat berinfak di bulan Ramadan, karena seabdul-abdulnya berinfak dan nilainya besar pahalanya adalah berinfak pada bulan suci Ramadan. Budgetkan 150.000 akan saya infakkan selama 1 bulan, berarti 1 malam kita masukkan 5.000 setiap malamnya ketika kita melaksanakan sholat tarawih. Kalau 1 orang 5.000 tiap malam, kali 100 orang yang melaksanakan sholat tarawih setiap malamnya, akan menambah kas BKM kita nanti di penghujung bulan suci Ramadan. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga kiranya bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.